Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul kudus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'futu wala ya'budu abdah suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama subhanallah. Puji syukur kita dengan mengkalamkan alhamdulillah kepada Allah Rabbil Alamin, yang mana atas izin dan ridhonya, atas kehendaknya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Puji syukur tidak akan terhenti kita. Marilah sama-sama kita mengucapkan salam dan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma jamaah bergabung rahimakumullah. Amin. Alhamdulillah, tahap demi tahap kita telah menjalankan ibadah tauhid kepada Allah sampai kepada wujud awal mula jadi, dan sampai juga pada masa aku yang jadi. Di dalam menjalankan masa tauhid, sebagaimana kita ketahui, menjalankan tauhid selama ini adalah memperjalankan sebuah maujud kepada wujud, kembali kepada wujud. Didapatilah keputusan 5 masa aku di dalam belajar ketuhanan. Aku sebelum aku ada, aku setelah aku ada, aku dalam masa wujud, wujud dan maujud, dan kembali kepada aku. Dalam hal ini sampailah kita pada masa pengenalan
yang dikatakan aku, yang dikatakan ada. Jauh semua sebelum ada, aku sudah ada. Kata-kata aku inilah yang akan menjadi pengenalan awal bagi kita terhadap sebuah kajian. Sebelum kita mengenal kata-kata aku, maka diwajibkan bagi kita untuk melepaskan keterikatan daripada diri kita dari segala arah, melepaskan diri kita dari segala pandangan, rasa, dan ingatan, dilepaskan diri kita dalam masa kosong, dalam masa hening, dan wujud semata. Untuk itu perlu kita mendalami kata-kata aku di dalam kajian pemahaman tauhid tertinggi dikenal dengan sebutan aku. Apa yang dimaksud dengan kata aku? Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam pengenalan kata aku terhadap diriku, ini sangat menentukan. Kenapa? Karena adalah suatu kata yang sangat kekal. Semua kata bisa berubah. Tetapi kata aku adalah kata yang tidak pernah berubah. Artinya sejatinya kata dari semua kata. Aku adalah kata-kata tertinggi yang bisa menelan semua nama. Dan dia bisa menelan apapun nama yang muncul akan hilang di dalam kata aku. Kata-kata aku bukanlah kata-kata untuk didengar. Kata-kata aku bukanlah kata-kata untuk dicari. Tapi kata-kata aku adalah kata yang harus dialami, bukan didengar dan bukan dicari. Ketentuan pengenalan kata-kata aku di dalam kajian ini adalah sebuah nama. Aku itu adalah sebuah nama, yaitu namaku. Dari mana kata aku ini muncul? Kata-kata aku adalah sesuatu yang memperkenalkan dirinya aku. Aku adalah sebuah nama. Kalau di dalam ketuhanan kita sebut dengan kalamhu. Kalaulah kita bedah umpamanya kata aku itu berupa hu, maka akan ada ha dengan u, ha berupa aras, u domah u, alif domah u berupa sir atau rahasia. Kalau ada aras kekuatan, ada rahasia, itu bukan aku.
tetapi arasku dan rahasiaku. Di mana kita bisa menunjuk aku itu pada kata H dan U atau aras dan sir. Kalau ini berupa pencarian, tidak ada orang yang bisa mencarinya. Maka dikatakan hanya aku bisa dicari karena kata aku itu adalah kata-kata yang abadi. Hanya bisa dicari oleh kodrat yang utuh serta kekal. Hanya bisa dicari oleh kata kodrat yang utuh dan kodrat yang kekal. Karena aku bukanlah suatu suara. Kata aku tidak akan bisa didengar berupa suara. Tetapi hanya mampu menjadikan sebuah gema yang membuat getaran kepada seluruh jiwa yang mencariku. Aku adalah sebuah sebutan, sebuah gema yang menggemakan seluruh, yang menggetarkan seluruh jiwa yang mencariku. Siapa yang mencariku? Yang mencariku adalah pertemuanku dengan sebuah tubuh yang melahirkan pertemuan tersebut, yang menyebabkan terjadinya namanya jiwa. Jiwa yang hidup, jiwa yang kosong, jiwa yang hening. Tapi jiwa itu ada. Dan dia adalah jiwaku. Gaungan dan gema kata aku yang diketahui oleh orang, sebuah kodrat yang mencariku. Adalah suatu cinta yang paling kuat. Seseorang yang memenuhi kecintaan terhadap suatu aku yang mencintai diriku, sehingga dalam masa cinta itu tak terungkapkan lagi rasa cinta itu, dan dia ingin menyebut dan memanggil, tapi yang dia ucapkan adalah wahai aku. Karena tidak ada lagi di atas kecintaan itu yang bisa dia sebut untuk memanggil sebuah kodrat, sebuah rahasia yang disebut dengan aku. Aku memang tidak dikenal dengan sirnanya aku di dalam jiwamu. Jiwamu yang kosong, jiwamu yang hening, maka aku sirna. Bukan aku terkunci, tetapi aku tidak bisa mendatangi keakuan, karena kamu sudah larut dalam keakuan.
Apabila aku muncul, maka kamu tidak akan bisa mengenal apapun kecuali mengenal aku. Kamu tidak akan kenal siapa Tuhan, kamu akan tidak kenal siapa umat, kamu tidak akan kenal siapa alam. Maka aku mensirnakan diri, tetapi ada di dalam rahasia. Ada di dalam jiwaku. Seseorang yang larut dalam pencarian, setelah dia masuk ke dalam nyawanya sendiri dan dia tahu dengan napas itu apa, dia lebur di dalam itu, maka sifat batin abadiku yang dikatakan napas itu akan membawamu ke satu alam yang tak terhingga. Setelah kamu capai dengan kodrat yang tak terhingga. Kata-kata aku itu adalah kata yang timbul pada seorang yang telah mencariku dengan rasa cinta yang tidak bisa dia bendung lagi. Gema yang dia dengar itu bukan suatu suara yang dia dengar, tetapi suatu guncangan kepada jiwanya. Jiwanya berguncang mendengar, menerima kata tersebut, karena kata aku bukan untuk didengar, dan aku bukan untuk dicari. Aku sudah ada, tetapi aku terselimuti oleh keakuanku yang bernama Tuhan, dan ditutupi oleh keakuanku yang bernama manusia atau umat. Maka jadilah aku yang sirna. Tetapi kalau aku yang muncul, maka semuanya tidak akan pernah mengenal dan tidak akan mampu mengenal apapun. Napas adalah perjalanan yang abadi, yang mana sesuatu tidak akan mengenal keabadianku yang ada di dalam napas itu sendiri. Dan napas itu adalah Tuhan yang bertajalli dan abadi. Melepaskan diri adalah awal yang paling penting. Berwujud pada kosong, beralam pada kosong, berwujud pada sirna. Ini adalah tujuan utama dari sifat kekal yang bisa menemui kodrat abadi. Seseorang tidak akan bisa dia mendengarkan ada yang bersuara di hatinya, ada yang bersuara di dalam nyawanya, karena dia tidak tahu nyawa itu nyawanya siapa. Itu yang dikatakan nyawa, yang dikatakan dengan sifat nyawa Tuhan, nyawa ilahi. Aku bukanlah untuk dicari, dan suaraku bukanlah untuk didengar, dan aku bukanlah untuk menjadikan kamu Tuhan, dan aku ada di dalam jiwaku, yaitu kamu jiwaku. Pertemuan aku dengan tubuhmu yang akan melahirkan sebuah jiwa, yang mana jiwa itu hanya aku dan dialah yang tahu.
Mendirikan nafas ilahi itulah yang untuk mendapatkan keberadaan aku di dalam nafas itu sendiri. Aku ada pada jiwa yang diam. Aku ada pada jiwa yang diam dan aku milik pecinta yang sejati. Kesadaran tunggal yang harus dimunculkan oleh sebuah jiwa, meninggalkan sifat pendengaran, perkataan, penglihatan, meninggalkan semua sifat-sifat ketuhanan, muncul dalam jiwa yang tunggal. Maka dengan kita belajar mengenal aku, bukan kita mendengarkan sebuah suara yang menyebut aku, tapi kita mendengarkan sebuah gema. Gema itu yang menguncangkan jiwa kita, sehingga jiwa itu hadir di dalam tubuh yang nyata. Insya Allah di dalam perjalanan 30 pengenalan ini nanti akan meningkatkan keimanan bahwasannya pengendalian pencarian membutuhkan sebuah jiwa yang berkodrat pada kosong dan wujud sebagai kodrat yang hening, yang membuat getaran yang dia terima dari gema aku. Karena aku adalah sebuah nama yang kuberikan gema kepada sebuah jiwa. Dan jiwa itulah yang mengartikan bahwasan aku adalah dia bagi kodrat yang kekal. Insya Allah jamaah, mudah-mudahan ini bisa pengenalan awal untuk menuju 30 pengenalan tentang aku. Insya Allah di dalam tausiah kedua kita akan lanjutkan tingkat pengenalannya. Untuk itu mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi suatu muzakarah di waktu yang akan kita tentukan setelah 10 menit berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.